Kami akan ajak Anda untuk membahasnya dengan Ketua DPP PAN, Yandri Susanto. Selamat sore, Pak Yandri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga melalui sambungan telepon kami sudah tersambung dengan Sekretaris Tim Pemenangan Ahok Jarot, Aceh Hasan Syazili. Pak Aceh, selamat sore. Selamat sore Mbak Friska, selamat sore Bang Yandri. Siap, saudaraku Aceh, teman baik. Selamat sore Pak Aceh, sayang tidak bisa bergabung di sini ya di studio. Iya. Saya ke Pak Yandri dulu. Jadi kalau PAN, kapan deklarasinya? Sudah mantap ya Kak Sebenarnya Anies? begini Mbak Friska, jadi PAN memang dari awal kita mencari alternatif tidak Ahok. Kita nggak ada masalah dengan Golkar, tidak ada masalah dengan PDIP. Dengan Golkar, saudaraku Aceh ini teman baik saya, dan Golkar di Banten kita memenangkan pertarungan Pilgub. Wahidin dan Andika kader murni Golkar. Artinya ini bukan persoalan bagi PAN ya, bukan persoalan PAN dengan Golkar, PAN dengan PDIP, bukan persoalan juga dengan koalisi nasional pemerintahan Pak Jokowi. Masalahnya satu aja Mbak Priska, tidak juga masalah dengan Mas Jarod. Kita hormat dengan Golkar, hormat dengan PDIP, dan kita banyak sekali koalisi di berbagai daerah. Dan komunikasi kita sangat bagus. Yang jadi masalah di angka rumput PAN, termasuk di pengurus CDKI, dan kita juga dapat masukan dari Sabang sampai Merauke, Pak Songre hanya dipator Ahok saja. Oke, kok bisa asal bukan Ahok? Iya, karena tadi karakter dan etika Ahok itu memang nggak cocok sama PAN. Itu saja, bukan kami nggak cocok dengan PDIP. Bahkan kami dari awal Mei sampai Agustus 2016 ngajak PDIP terus untuk berkoalisi. Dan dulu kan ada koalisi kekeluargaan dulu kan. Bahkan kita, ketua umum PAN kami itu datang ke Surabaya menggoda Risma supaya ke Jakarta. Artinya kami dengan partai pengusung Ahok nggak ada masalah. Nah, yang jadi sandungan kami, kenapa misalkan walaupun belum diputuskan untuk putaran kedua ini, Mbak Priska, tapi dari serapan aspirasi akar rumput, saya termasuk menerima aspirasi itu, hampir memang nggak ada sama sekali yang mau ke Ahok. Oke, bukan ke PDIP-nya loh, bukan ke Jarotnya. Oke, saya tanya dulu ke Pak Aceh. Nah, sandungannya justru karena Pak Ahok jadi calon gubernurnya. Gimana nih Pak Aceh? Iya, pertama yang harus dilihat adalah bahwa politik ini kan masih dinamis ya. Politik sangat dinamis, dan oleh karena itu maka apapun perubahan-perubahan politik di tingkat DKI Jakarta bisa jadi terjadi perubahan-perubahan. Yang kedua, bahwa Pak Ahok dinilai sebagai batu sandungan bagi proses koalisi, saya kira justru yang menjadi daya tarik dari proses pilkada di DKI sendiri itu kan sebetulnya Pak Ahok sendiri begitu. Dan tentu kita tidak mengabaikan juga peran-peran yang lain dari partai politik ya. Bagaimana yang kita tahu bahwa salah satu yang membuat kita tetap optimis dengan pasangan Ahok Jarot ini adalah soal kepuasan publik terhadap kinerja Pak Ahok sebagai gubernur petahana begitu. Ya. Tapi kalau tadi yang jadi masalah PAN tidak memilih Pak Ahok adalah karena sosoknya, ini akan menjadi hambatan atau tidak untuk koalisi tim pemenangan Ahok Jarot menggait partai-partai politik lain di putaran kedua? Iya, sekarang kan kalau titik persoalannya ada di Pak Ahok, kan nggak bisa juga Golkar, PDIP dan lain-lain itu menggantikan Pak Ahok gitu sebagai calon gubernur, karena ini kan calonnya memang Pak Ahok, Pak Jarot. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kita terus-menerus melakukan komunikasi politik gitu ya, dengan partai-partai yang selama ini mendukung pasangan Agus Silvi. Lalu kita samakan persepsi kita begitu, mau diapakan DKI Jakarta ini ke depan. Dan saya kira Bang Yandri ini juga nanti pasti menurut saya akan objektif ya melihat melihat situasi politik yang terjadi di DKI Jakarta dengan mengedepankan kira-kira apa yang perlu kita ubah gitu ya dari karakter Pak Ahok ini gitu. Ya, yang nego itu tingkat akar rumput atau masih di tingkat elit aja antar ketua umum Pak Aceh? Iya, kedua-duanya menjadi sangat penting ya Mbak ya. Saya kok punya keyakinan PAN ini kan juga adalah partai yang mengedepankan, dan masyarakat pemilih PAN juga kan masyarakat yang rasional, masyarakat yang objektif gitu ya. Oleh karena itu mereka pasti akan melihat kinerja calon pemimpinnya ke depan bukan semata-mata aspek-aspek tertentu, tetapi rasionalitas publik untuk menentukan siapa kira-kira
pemimpin Jakarta ke depan yang paling layak. Begitu. Oke, jadi di tingkat elit juga di akar rumput. Tapi kalau di PAN sendiri, di tingkat elitnya ketua umumnya sudah merestui atau belum, Pak Zul? Ya, PAN itu kan bukan milik ketua umum, bukan milik saya, bukan milik Pak Amin. Kan kita selalu saja, Mbak Priska, kalau di PAN itu kolektif kolegial itu yang paling kita kedepankan. Nah, oleh karena itu memang sekarang belum ada keputusan. Tapi saya beberapa kali sudah menyampaikan ke publik, termasuk ke teman-teman wartawan, bahwa bisa dipastikan kira-kira tinggal menunggu waktu saja PAN itu ke Anies Sandi. Nah, kalau masalah komunikasi dengan Kang Aceh tadi memang nggak ada masalah, kita komunikasi baik semua. Tapi ini kan persoalan pilihan-pilihan. Kita PAN juga nggak mau energi kita terkuras habis di DKI. Misalkan nih, kalau kita paksakan dukung Ahok, sementara rakyat PAN kira-kira dari Sabang sampai Merauke itu tidak menghendaki Ahok, yang rugi kan kami. Kami tidak mau bertaruh dengan begitu luar biasa untuk DKI, sementara agenda-agenda politik PAN masih banyak. Misalkan di Pilkada 2018 masih banyak, pemilu legislatif masih perlu kekuatan. Jadi kami mohon dipahami nanti dengan teman-teman koalisi pemerintahan di pusat, ya PDIP, Golkar, kalau toh pada akhirnya, dan saya bilang tadi, kira-kira sudah pasti kami ke Anies Sandi, mungkin Rabu atau Kamis akan kami deklarasikan. Dan sekarang teman-teman di DKI juga sudah menyusun agenda-agenda untuk mendeklarasikan acara kita dukung kita ke Anies Sandi. Jadi kalaupun nanti pada akhirnya PAN tidak bersama-sama dengan teman-teman Golkar dan PDIP, bukan berarti kami tidak mendukung Pak Jokowi, bukan berarti kami dengan Golkar tidak baik. Nah, ini yang perlu, maksud saya perlu dipahami. Ini pilkada biasa aja gitu loh. Nah, Pak Yandri, tapi bisa nggak kejadian kayak kemarin, misalnya pas hak angket sudah menggebu-gebu semua di DPR, ayo kita ajukan hak angket, tapi kata ketua umum nggak usah hak angket. Oh, kalau hak angket itu kan memang terkait dengan perusahaan Ahok lagi kan, itu kan terjemahan dari sebuah undang-undang. Saya memang waktu menandatangani hak angket tentang Ahok, kemarin juga waktu dengan Mendagri saya tanya, mungkin saya yang paling keras menanyakan itu. Bukan karena saya benci, bukan karena saya ada tendensi dan lain sebagainya, tapi saya sebagai anggota DPR yang memang dilindungi undang-undang, misalkan untuk memberikan pertanyaan, menggunakan hak angket, itu memang dalam pengajuan hak angket kemarin nggak ada, perintah ketua umum nggak ada, restu ketua umum nggak ada, larangan ketua umum nggak ada waktu itu. Jadi karena di Undang-Undang MD3 itu adalah hak angket hak anggota, saya sebagai anggota, dan sampai sekarang memang PAN secara institusi atau fraksi PAN di DPR secara institusi belum memutuskan mendukung atau menolak hak angket. Tapi anggota yang 13 orang yang menandatangani itu tetap lanjut, saya tetap lanjut. Oke. Nah, kalau Pak Aceh, kalau hasil komunikasi selama ini dengan PAN seperti apa? Di antar ketua umum misalnya, apakah ada lampu hijau dari Pak Zul misalnya untuk merapat ke Ahok Jarot atau tidak? Iya, sebetulnya kan hubungan baik antara ketua umum kami dengan ketua umum Bang Yandri betul. Kan sangat Itu dekat pasti. sekali. Beliau sama-sama ketua lembaga negara begitu ya. Nah, tapi tentu apapun yang menjadi pilihan masing-masing terhadap Pilkada DKI Jakarta ini ya kita harus hormati begitu ya. Karena bagaimanapun ya seperti yang dikatakan oleh Bang Yandri tadi, bahwa soal pilkada ini jangan sampai kemudian menjadi masalah bagi kegaduhan buat bangsa ini. Nah, oleh karena itu ya komunikasi itu kan bukan hanya soal pilkada, tapi banyak hal yang bisa kita bincangkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi gitu ya. Nah, soal itu saya kira proses komunikasi itu ya jalan terus lah antara Pak Setia Novanto sebagai ketua umum dengan Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN ya. Yang sudah dapat sinyal positif dari mana saja Pak Aceh? Saya tidak berani mengklaim ya sebelum pihak partai politik pendukung yang selama ini mendukung Pak Agus, Pak Empok Silpi itu menyampaikan. Tapi kan misalnya ada berbagai macam arah yang dilakukan. Jika tidak bisa dilakukan oleh elit PDIP terhadap partai-partai itu kan Golkar bisa melakukan itu. Misalnya ya. Misalnya terhadap Demokrat kita coba Golkar melakukan pendekatan kepada elit-elit Partai Demokrat. Yang setidaknya membuka pintu saja Pak Aceh, sudah ada sinyal atau belum? Saya tidak bisa mengklaim lebih lanjut ya terhadap partai-partai karena itu ya sebetulnya adalah domain dari partai politik pengusung. Nah, sebagai tim pemenangan tentu kita ya hanya mendapatkan
informasi dan arahan lebih lanjut dari partai yang menugaskan kita. Jadi kalau dari Golkar dan juga tim pemenangan Ahok Jarot ini masih menimbang-nimbang siapa kira-kira yang memberikan sinyal positif, kalau PAN sudah bulat betul nanti Rabu Kamis itu akan declare Ya ke tadi saya Anies bilang Sandi. komunikasi kami sangat baik, hubungan pribadi antar teman-teman yang di partai pengusung Ahok sangat baik. Saya kira tidak akan rusak hubungan gara-gara nanti berbeda dukungan. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ya mohonlah kiranya nanti teman-teman Golkar, PDIP, Nasdem dan Hanura kalau misalkan kami di putaran kedua ini, toh pada akhirnya kan harus menjatuhkan pilihan. Dan tadi sudah saya sampaikan dari awal, kira-kira 99% itu kita ke Anies Sandi. Tinggal 1%, 1% karena belum diumumkan secara resmi aja. Oke, nah kalau kita lihat kan meskipun ada pilihan sendiri dari PAN, tapi biasanya antara DKI dengan di pusat ini kan linear ya, tidak jauh berbeda. Ya, Kalau kita lihat partai pengusung pemerintah banyaknya di pasangan nomor urut 2, tidak takut menjadi pecah Nah, koalisi? saya berulang kali mengatakan koalisi pilkada ini belum ada aturan baku atau dibahas secara khusus di koalisi nasional. Bahwa misalkan kita kalau pilkada harus bersama-sama, nggak ada Mbak Priska. Makanya tadi saya bilang di Banten yang berbatasan langsung dengan DKI, PDIP sama Golkar malah head to head. Malah sekarang saling mengklaim, membentuk opini yang luar biasa. Kami sama-sama Golkar misalkan di di Banten. Di Papua Barat kami menang sama Nasdem, Golkar tidak. Misalkan di mana lagi? Di Sulbar kami sama dengan PDIP, jadi sangat pelangi, sangat beragam. Dan antar pendukung pemerintah dengan non pendukung pemerintah bisa sama-sama. Contoh di Aceh, Irwandi menang, itu Demokrat sama PDIP. Jadi saya kira tidak relevan kalau pilkada DKI ini disandingkan dengan koalisi nasional. Kasihan Pak Jokowinya Mbak Priska. Jadi jangan terlalu juga diseret-seret Pak Jokowi yang baik, yang sopan santunnya bagus, yang lemah lembut, ya kan, merakyat gitu loh. Terus mau disandingkan terus dengan Ahok yang ya begitulah menurut kami kan. Yang menurut kami tidak, tadi karakter dan etikanya kurang pas. Nah, saya kira sekali lagi mohon maaf nanti dengan saudara saya ini sama-sama Dapil Banten, dia Dapil Banten 1, saya Dapil Banten 2 dengan Kang Aceh. Kalau misalkan nanti pada saatnya kami memutuskan ke Anies Sandi, saya kira itulah keputusan politik. Mari kita saling menghormati. Pilkada Jakarta kita jaga dengan damai. Siapapun pemenangnya kita hargai, itulah pilihan rakyat. Oke, kita akan tunggu nanti line up untuk putaran kedua ini siapa sama siapa saja nih ya yang akan menuju ke Ahok Jarot atau Anies Sandi. Terima kasih banyak Pak Andri Susanto, Ketua DPP PAN, juga terima kasih Pak Aceh Hasan Syazili, Sekretaris Tim Pemenangan Ahok Jarot sudah bergabung di Kompas Petang.